Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Syaiful Milah dengan nomor induk mahasiswa 055538431. Program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bogor. Sekarang di video ini saya akan mempraktikkan 20 perintah dasar dan jaringan pada command prompt untuk memenuhi tugas 2 yang diberikan oleh tutor berikut ini. Yang pertama, saya akan mengetikkan command prompt cmd. Di sini yang pertama saya akan mengetikkan Sheng directory atau cd. Kemudian saya akan mengenternya. Nah, untuk naik satu folder atau cd saja untuk melihat directory aktif. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu directory atau folder ke folder lainnya di dalam sistem. Kemudian perintah selanjutnya saya akan mengetikkan cls. Perintah ini fungsinya untuk membersihkan seluruh teks yang ada pada layar command prompt ini agar kembali bersih. Saya akan coba mengenternya dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian perintah yang ketiga saya akan mengetikkan cls garing datanya. Yang mana perintah ini digunakan untuk menampilkan menu bantuan atau instruksi cara penggunaan dari perintah cls berikut ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang keempat, saya akan mengetikkan perintah dir garing datanya. Ini sama seperti perintah sebelumnya, yang mana perintah ini menampilkan dokumentasi lengkap mengenai opsi-opsi tambahan yang bisa digunakan bersama perintah directory. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kelima, saya akan memberikan perintah if config. Nah, perintah if config ini digunakan untuk melihat informasi dasar mengenai konfigurasi jaringan pada komputer, seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang keenam, saya akan memberikan perintah if config garing all. Perintah ini menampilkan informasi jaringan yang jauh lebih detail, termasuk MAC address, DNS server, dan status DHCP. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini. Oke. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan mengetikkan perintah if config garing tanda tanya. Perintah ini nantinya akan menampilkan menu bantuan dan daftar parameter lengkap yang bisa digunakan pada perintah if config ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedelapan,
saya akan mengetikkan perintah if config release. Yang mana perintah release ini digunakan untuk melepaskan atau mengosongkan alamat IP yang saat ini diperoleh dari router atau dari server DHCP. Hasilnya seperti ini. Nah, begini. Kemudian yang ke-9, perintahnya adalah if config renew. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari router atau dari server DHCP setelah dilepas perintah renew. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang ke-10, perintahnya adalah if config garing display DNS. Perintah ini fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh riwayat atau cache DNS yang tersimpan pada komputer. Hasilnya setelah di-enter adalah seperti ini. Kemudian yang ke-11, perintahnya adalah if config garing flush DNS. Yang mana perintah ini fungsinya digunakan jika ada perubahan domain atau masalah pada koneksi, yang mana ini fungsinya untuk mereset cache DNS pada komputer. Hasilnya seperti ini. Kemudian perintah yang ke-12 adalah if config register DNS. Yang mana perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan kembali nama DNS dan alamat IP komputer ke server DNS secara manual. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah perintah ping. Nah, contoh misal saya akan ping Google. Ping google.com. Yang mana nantinya perintah ping ini digunakan untuk menguji stabilitas koneksi dan kecepatan respon antara komputer dengan server tujuan. Contohnya saya mengetikkan ping google.com dan hasil yang keluarnya seperti ini. Kemudian yang ke-14, perintahnya adalah netstart. Netstart ini perintahnya untuk menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif, baik yang masuk maupun yang keluar dari komputer kita. Setelah di-enter hasilnya seperti ini. Oke. Masih loading. Kita tunggu sampai selesai. Ini adalah
koneksi-koneksi yang aktif. Oke. Masih kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, lumayan banyak. Nah, ini adalah koneksi jaringan yang sedang aktif setelah kita ketikkan perintah netstart. Kemudian perintah yang selanjutnya saya akan mengetikkan tracert yang mana nantinya perintah traceroute ini fungsinya untuk melacak jalur atau rute perjalanan data dari komputer menuju server tujuan dengan cara melalui router di internet. Saya akan mencobanya tracert google.com dan hasilnya seperti ini. Comment page file. Oke. Selanjutnya perintah yang akan saya jalankan yaitu pathping. Google. Perintah pathping ini adalah gabungan dari ping dan tracert. Fungsinya adalah untuk melacak rute sekaligus menghitung persentase kehilangan data atau loss data di setiap lompatan jaringannya. Saya akan coba pathping ini ke Google. Pathping google.com. Hasilnya seperti ini. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, perintah selanjutnya yaitu nslookup ya. nslookup. Perintah nslookup ini digunakan untuk mengetahui alamat IP di balik sebuah nama domain web ataupun sebaliknya.
Contohnya akan saya coba ke Google lagi, yaitu saya ketikkan nslookup google.com, dan hasil yang keluar seperti ini. Ini adalah alamat IP-nya. Lalu yang ke-18 yaitu perintahnya adalah nets. Perintah nets atau network shell adalah alat berbasis teks yang fungsinya adalah untuk mengubah atau mengkonfigurasi dan memantau setelan jaringan secara mendalam. Saya coba ketikkan nets, kemudian saya enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke mode nets. Kemudian untuk keluarnya kita ketikkan perintah exit. Nah, dan ini sudah keluar dari mode net. Oke, selanjutnya yaitu perintah route. Perintah route ini digunakan untuk melihat dan memanipulasi table routing pada sistem operasi komputer agar nantinya data tahu arah jalur jaringannya. Kita print perintah route, ketikkan route print, dan hasil yang keluar seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu perintahnya adalah netview atau net user. Saya coba ketikkan perintahnya netview saja. Nah, yang mana perintah netview atau net user ini gunanya adalah untuk mengelola akun. Yang mana akun ini mengelola akun kita, layanan sistem, dan pembagian sumber daya atau sharing di dalam jaringan lokal. Dan hasilnya setelah saya ketikkan netview, hasilnya seperti ini. Oke. Masih kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Netview, ini dia. System error, fiber. Oke, tidak masalah. Mungkin demikian praktik dan penjelasan mengenai 20 perintah dasar serta jaringan di command prompt yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.